Yang pertama tentu setiap hal yang kita lakukan untuk keluarga, selain karena kita niatnya lillah, niatnya karena Allah, tentu juga melibatkan mereka untuk bermusyawarah. Itu adalah hal yang baik sampai kita menemukan satu titik kesaling fahaman, ya. Kenapa alasannya kok ayah atau suami ini harus bekerja di lain pulau, lain tempat, dengan jarak yang jauh dan waktu pertemuan yang hanya di saat off yang terbatas, dengan jarak interval yang bisa 2 bulan, 3 bulan tadi yang disebutkan. Nah, tentu musyawarah ini semuanya kita lakukan dengan situasi yang santai, ya, situasi yang rileks, ya. Jangan ada yang kemudian sudah pasang style kenceng istilah orang Jawa itu, ya. Udah tegang duluan, tidak, kita suasanakan rileks. Nah, dalam musyawarah itu tentu bisa dibahas kenapa, ya, alasannya ini diprioritaskan, ya, sebelum ada mungkin pekerjaan yang lain. Kemudian kalau sudah sampai pada titik saling mengerti, saling memahami, tentu ada upaya-upaya untuk memaksimalkan kebersamaan. Jadi ketika di rumah itu bagaimana supaya kebersamaan kita, terutama ya dengan istri, dengan anak, ya, ini optimal, artinya quality time betul, ya, kita planningkan apa yang akan kita lakukan bersama di rumah, kita rencanakan agar jangan sampai sudah pulangnya jarang, di rumah juga jadi tidak optimal kebersamaannya karena gelimbang-gelimbung aja di depan TV, mager dan lain sebagainya karena alasannya sudah capek dari pekerjaan gitu, ya. Tapi ya secapek apapun artinya kita bisa melakukan planning mana berapa lama istirahat, ada waktu yang disebut sebagai me time, ya, memang untuk merefresh diri kita, menikmati hobi misalnya. Tapi ada juga yang disebut sebagai couple time, waktu untuk bersama pasangan, ya, itu juga penting, ya. Mungkin anak-anak dititipkan neneknya dulu, kemudian berdua, nggak harus mahal, nggak harus candlelight dinner di restoran berbintang, nggak. Tapi bagaimana kemudian perjalanan berdua bisa ngomong hati ke hati, itu sangat bermanfaat, ya. Nyetir berdua nggak tentu arah, yang penting bisa sambil ngobrol, itu ya, itu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian ada yang disebut sebagai family time, ya, bersama dengan seluruh keluarga, artinya pada waktu itu betul-betul kita hadir di situ. Jangan sampai kita sudah niatnya family time tapi tetap mikirin yang di luar, mikirin pekerjaan, mikirin ini tuh. Jangan, ya. Full bersama dengan keluarga sehingga memberi waktu yang berkesan untuk mereka. Insya Allah kalau dibagi betul, ya, tadi ada me time-nya, ada couple time, ada family time, mungkin ada social time yang kita juga bisa alokasikan. Ini akan menjadi sesuatu yang kemudian memperkuat, ya, kesalingfahaman, memperkuat saling ikatan di antara kita, sehingga ketika dilepas pergi pun dilepas pergi dengan ridho, dengan ikhlas, ya. Ya, kayak saya juga kadang harus pergi keluar kota, ya, untuk waktu yang, ya, meskipun saya tidak selama itu, ya, kalau pergi keluar kota paling lama 2 pekan gitu, ya. Tapi anak-anak bisa ridho, bisa ikhlas dengan, ya, kita menyebutkan, Abah mau kemana? Berjuang, gitu kan. Kamu di rumah juga berjuang, ya, nak, ya. Saya sering pesan sama anak laki-laki yang terbesar, kamu tugas bantu Umi, jagain adik-adik, gitu, ya. Jadi mereka sudah punya tanggung jawab. Abah pergi, aku yang jagain Umi, aku yang jagain adik-adik. Kepada adiknya saya berpesan, ayo bantuin Mas Nawaf, ya, jaga Umi, jaga adik, gitu, ya. Yang paling kecil juga dikasih pesan, gitu, ya. Jadi semuanya merasa mereka itu mempunyai tanggung jawab masing-masing dan mereka enjoy dengan itu. Pamitnya baik-baik, datang juga disambut dengan baik, insyaallah. Demikian Allah.